warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widianingrum dengan NIM 048 dan teman saya. Saya Afrin Nizal Lutfiana dengan NIM 2023-12047. Mei. Saya Meisa Nurwijaya dengan NIM 065. Saya Satya Ramadhani dengan NIM 077. Saya Ataya Maulida Ahmad dengan NIM 126. Oke, di sini saya akan mempresentasikan harga saham ICBP. Mulai dari tanggal 10 November sampai tanggal 12 Desember. Tanggal 10 November yaitu harga perolehan saham penutupannya Rp8.650. Tanggal 11 November Rp8.550. 12 November Rp8.525. 13 November Rp8.475. 14 November Rp840.25. 17 November Rp8.375. 18 November Rp8.325. 19 November Rp8.400. 20 November Rp8.325. 21 November Rp8.300. 24 November Rp8.350. 25 November Rp8.570. Rp8.600. 27 November Rp8.550. Rp8.450. 1 Desember Rp8.400. November Rp8.100. 3 Desember Rp8.125. 4 Desember Rp8.200. 5 Desember Rp8.050. 8 Desember Rp8.075. 9 Desember Rp8.000. 10 Desember Rp8.025. 11 Desember Rp8.025. Dan yang terakhir tanggal 12 Desember yaitu Rp8.075. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan teman saya, Ataya. Oke, harga saham MIOR yang pertama 10 November Rp2.050, 11 November Rp2.050, 12 November Rp2.120, 13 November Rp2.100, 14 November Rp2.100, 17 November Rp2.120, 18 November Rp2.120, 19 November Rp2.100, 20 November Rp2.120, 21 November Rp2.110, 2.110 rupiah, 24 November 2.100 rupiah, 25 November 2.100 rupiah, 26 November 2.180 rupiah, 27 November 2.130 rupiah, 28 November 2.180 rupiah, 1 Desember Rp2.150, 2 Desember Rp2.130, 3 Desember Rp2.100, 4 Desember Rp2.140, 5 Desember Rp2.150, 8 Desember Rp2.200, 9 Desember Rp2.180, 10 Desember Rp2.200, 11 Desember Rp2.170, 12 Desember Rp120. Selanjutnya ICBP rata-ratanya 0,0029, standar deviasinya 0,0116, returnnya minus 0,0029, risiko saham 0,0113. MIOR rata-ratanya 0,0014, standar deviasinya 0,0165, return 0,0014, risiko sahamnya 0,0161. Selanjutnya mengenai korelasi ICBP minus 0,0687865, MIOR 0,0336,
XY-nya 0,0002, X2 0,0033, Y2-nya 0,0063. Ke bawah. Korelasi pembilangnya 0,006963, penyebutnya 0,105306. Maka korelasinya 0,066123. Koefisien korelasi menunjukkan positif sebesar 0,066 yang dapat diartikan akan terjadi penurunan risiko, namun tidak menghilangkan semua risiko yang ada. Pada tabel ini ditampilkan perhitungan return portofolio saham yang dibentuk dari dua saham, yaitu ICBP dan Mayor. Portofolio ini ada 9. Portofolio pertama 10% ICBP, 90% Mayor, sebesar 0,0150. Portofolio kedua 20% ICBP, 80% Mayor, 0,0135. Portofolio ketiga 30% ICPB, 70% Mayor, sebesar 0,0123. Portofolio keempat 40% ICPB, 60% Mayor, sebesar 0,0112. Portofolio kelima, 50% ICPB, 50% Mayor, sebesar 0,0104. Portofolio keenam, 60% ICPB, 40% Mayor, sebesar 0,0099. Portofolio ketujuh, 70% ICPB, 30% Mayor, sebesar 0,0098. Portofolio ke-8, 80% ICPB, 20% Mayor, sebesar 0,0100. Dan terakhir portofolio 9, 90% ICPB, 10% Mayor, sebesar 0,0107. Oke, selanjutnya ada resiko portofolio dan return portofolio. Yang pertama, portofolio A, resikonya 0,0002142241 dengan return 0,00097. Yang B, resikonya 0,000175535582 dengan return 0,00055. Yang C, resiko dengan 0,0001441378 dengan return 0,00012. Yang D, risiko dengan 0,000120029791 dengan return minus 0,00031. E, risiko dengan 0,000103200831 dengan return minus 0,00073. F, risiko dengan 0,0000009367827 dengan return minus 0,0116. Yang G, risiko dengan 0,000005077726 dengan return minus 0,00159. Ke bawah. Yang ke bawah. Ke atas lagi. Maksudnya FF. H, yang H, risiko dengan 0,000096488691 dengan return minus 0,00201. I dengan risiko 0,000108825557 dengan return minus 0,00244. Disimpulkan bahwa portofolio yang memberikan resiko paling rendah adalah portofolio G dan portofolio yang memberikan return tertinggi adalah portofolio A. Nah, untuk grafik bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk grafik resiko dan return. Nah, untuk penjelasannya yaitu pada portofolio P1 memiliki resiko yaitu sebesar 0,0021 dan memiliki return sebesar 0,0097. Untuk portofolio kedua yaitu 0,0018 dan untuk returnnya yaitu 0,0055 dan untuk portofolio ketiga yaitu 0,0014 dan returnnya yaitu 0,0012
Untuk P4 yaitu resikonya sebesar 0,0012, untuk return yaitu minus 0,0031, untuk P5 yaitu resikonya sebesar 0,0010, untuk returnnya yaitu minus 0,0073, untuk P6 yaitu resiko 0,009, untuk returnnya yaitu minus 0,00116, untuk P7 resikonya sebesar 0,00001, returnnya sebesar minus 0,00159, untuk portofolio P8 yaitu resikonya sebesar 0,0010, untuk returnnya minus 0,00201, untuk portofolio 9 resikonya 0,0011, returnnya minus 0,221. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, ada 3 portofolio yang disebut sebagai portofolio efisien, yaitu portofolio P1, P2, dan P3. Nah, dari ketiga portofolio efisien ini, ada satu portofolio yang disebut sebagai portofolio optimal, yaitu pada portofolio P2, karena dia memiliki resiko dan return di tengah-tengah antara P1, P2, dan P3. Nah, untuk resikonya yaitu 0,00018 ini lebih kecil daripada P1, yaitu 0,0021. Nah, untuk returnnya ini lebih besar daripada P3, yaitu sebesar 0,0055. Nah, untuk kesimpulan, yang pertama, untuk portofolio yang memberikan resiko paling rendah yaitu portofolio G atau portofolio P7. Nah, untuk portofolio yang memberikan return tinggi adalah portofolio A atau portofolio P1. Nah, berdasarkan grafik resiko dan return, portofolio efisien adalah P3, P2, dan P1. Dengan mempertimbangkan hubungan antara resiko dan return saham, portofolio optimal adalah P2. Hal ini dikarenakan portofolio P2 memiliki tingkat resiko sebesar 0,00018 dengan return sebesar 0,0055 yang merupakan posisi nilai tengah antara portofolio P1 dan portofolio P3. Nah, portofolio ini menawarkan resiko yang lebih rendah dibandingkan P1, namun tetap mampu memberikan return yang relatif lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan P3. Dengan demikian, portofolio P2 mencerminkan keseimbangan yang baik antara tingkat resiko dan tingkat pengembalian sehingga lebih layak dipilih sebagai portofolio optimal. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.